Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita akan diskusi tentang politik luar negeri Indonesia. Dan kali ini kita akan diskusi di era Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Salah satu poin penting di era Gus Dur ini adalah Gus Dur berjuang untuk mengembalikan citra Indonesia yang sudah hancur ketika terjadi reformasi 98. Habibie kemudian memperbaiki dengan mengembalikan elemen-elemen demokrasi dan akhirnya Gus Dur terpilih secara demokratis. Tetapi Gus Dur juga masih memiliki tugas berat, yaitu mengembalikan image Indonesia di level internasional. Sehingga upaya-upaya itu salah satunya dilakukan dengan melakukan kunjungan-kunjungan ke luar negeri, sehingga pada waktu itu sempat ada kritik terhadap Gus Dur yang dianggap terlalu sering melakukan kunjungan ke luar negeri. Tapi dalam beberapa statement menyatakan bahwa itu salah satu strategi untuk bisa mengembalikan citra Indonesia di level internasional. Sehingga pada waktu itu ada upaya Gus Dur untuk tetap meyakinkan Barat bahwa Indonesia adalah negara sekuler. Kenapa itu penting? Karena isu hembus yang berhembus kencang pada waktu itu adalah Indonesia akan menjadi negara yang berorientasi ke kanan yang didominasi oleh kelompok Islam. Karena Gus Dur berangkat dari kelompok yang namanya kelompok Poros Tengah, sehingga itu dianggap representasi dari kelompok Islam. Nah, di sisi lain Indonesia menghadapi berbagai masalah termasuk perbatasan, kemudian masalah-masalah regional yang menjadikan Indonesia perlu bekerja keras untuk memulihkan citra baik di level regional maupun level internasional. Kemudian ada beberapa masalah terkait dengan Timur-Timur yang sudah diselesaikan di era Habibie, tetapi di sana ada era transisi yang kemudian menjadikan Indonesia perlu untuk terlibat dalam permasalahan Timur-Timur yang sangat menjadi concern negara-negara internasional. Kemudian isu separatisme menjadi isu tugas berat yang harus diemban oleh Gus Dur karena ada intervensi-intervensi asing yang dianggap mempengaruhi situasi politik di kawasan-kawasan yang dianggap memanas itu, misalkan di Aceh, Papua, Maluku, dan Timur-Timur tentunya. Kemudian Gus Dur yang sangat concern dengan upaya memulihkan citra itu kemudian memulai dengan beberapa regulasi penting yang itu dianggap sebagai sebuah landasan penting bagi orientasi politik luar negeri Indonesia yang stabil. Misalnya mengeluarkan Undang-Undang Nomor 37 tentang hubungan luar negeri, kemudian ada Undang-Undang Nomor 24 tentang Perjanjian Internasional, kemudian ada inisiasi undang-undang yang mengatur tentang para diplomasi. Kemudian Gus Dur juga menghadapi masalah di dalam negeri karena partai-partai yang mengusungnya ternyata tidak selamanya kokoh dalam konteks koalisinya, sehingga mau tidak mau mengubah konstelasi politik pada waktu itu. Sehingga akhirnya Gus Dur harus turun dari kekuasaannya karena dinamika politik dalam negeri yang sangat memanas. Di sisi lain politik internasional yang juga sangat dinamis menjelang tahun 2000. Sehingga situasi politik internasional, situasi politik domestik yang demikian memaksa Gus Dur harus berhenti dan lengser dari jabatannya. Tetapi beberapa catatan penting yang kemudian menjadi perlu untuk kita perhatikan antaranya Indonesia tetap masih stagnan posisinya, image internasional masih perlu diperbaiki, kemudian menghadapi masalah ketika harus merecovery hubungan dengan Barat, misalkan Amerika, Australia, dan negara-negara lain. Di sisi lain ada beberapa pencapaian yang dianggap dunia internasional itu juga
perlu mengapresiasi langkah-langkah Presiden Gus Dur, misalnya pemisahan antara TNI dan Polri yang itu dianggap mengembalikan supremasi sipil yang itu merupakan salah satu pilar demokrasi. Kemudian ada regulasi penting yang seperti yang saya sampaikan tadi, secara spesifik ada Undang-Undang tentang Hubungan Luar Negeri, kemudian Undang-Undang Perjanjian Internasional, kemudian tata cara hubungan pemerintah daerah ke luar negeri atau para diplomasi. Nah, dengan demikian Presiden Gus Dur yang sangat singkat masa jabatannya itu paling tidak mampu memberikan sebuah warna perubahan di dalam orientasi politik Indonesia yang kemudian Barat atau negara-negara Barat, kemudian publik internasional mulai melirik Indonesia sebagai mitra kerjasama. Sehingga upaya untuk mengembalikan ruh demokrasi Indonesia salah satunya adalah menata ulang tata kelola politik dalam negeri termasuk tata kelola politik luar negeri. Dengan demikian orientasi politik luar negeri Gus Dur bisa dikatakan hanya berjuang untuk memperbaiki citra Indonesia di level internasional, tetapi di sisi lain juga berusaha untuk memperbaiki tata kelola politik luar negeri melalui serangkaian beberapa undang-undang. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.